Satu-satunya jalan supaya Anda bisa benar-benar menjadi seorang Kristen adalah Kristus mengidentifikasikan dirinya sendiri di dalam diri Anda. Dan dikatakan di sini, Kristus mengidentifikasikan dirinya di dalam Anda, itulah ketika Dia sudah mengenali dirimu. Amin. Dia sudah mengenali dirimu sehingga Kristus teridentifikasi di dalam diri Anda oleh Roh Kudus di dalam Anda. Amin. Dan demikianlah Anda menjadi benar-benar Kristen. Di paragraf 139. Ketika Kristus teridentifikasi di dalam diri Anda, mengidentifikasikan dirinya, maka Anda adalah seperti Kristus. Karena arti kata Kristen artinya adalah seperti Kristus. Amin. Itulah identifikasimu. Itulah KTP-mu. Itulah tanda pengenalmu. Terpuji nama Tuhan. Dan semenjak Dia adalah tanda pengenal kita, identifikasi kita, maka kita seharusnya mengidentifikasikan diri kita, menyamakan diri kita bersama dengan Dia, dengan hidup bagi Dia. Haleluya. Jadi berkumandangnya ketujuh guru adalah untuk membuat Dia diam di dalam Anda, mengenali Anda, dan Anda hidup untuk Dia. Dan hanya oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu, Dia harus menampakkan dirinya kepada Anda secara pribadi. Ada amin? Bukan dengan bergabung dengan pesan. Bukan bergabung dengan gereja lokal pesan. Maka Kristus mengenali Anda. Tidak. Tapi Dia sendiri harus menampakkan dirinya kepada Anda secara pribadi. Melalui khotbah-khotbah firman ini. Sehingga Anda akan bisa menyelaraskan dirimu dengan setiap firman Tuhan. Sehingga Alkitab ini yang dulunya termeterai dengan 7 meterai akan menjadi terbuka bagi Anda dan saya. Sehingga setiap kali Anda membaca, Anda mengerti artinya, Anda mengerti isinya. Dan jika Anda mengerti, Anda akan menghidupinya. Anda tidak akan bisa menyelaraskan dirimu dengan apa yang dituliskan di Alkitab jika Anda tidak mengerti apa isinya. Bisa paham? Ya, Anda tidak akan bisa mengerti. Dan kita memulai dari kitab Kejadian sekarang. Anda selaraskan dirimu dengan kitab Kejadian. Karena pembukaan ketujuh guru menyingkapkan Kristus sepenuhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau Anda memulai dengan kitab Kejadian, Anda harus tahu bahwa kitab Kejadian adalah pasal benih. Karena Kejadian artinya adalah Genesis. Gen, benih. Maka Anda tahu bahwa adalah benih. Tuhan tempatkan benih kekal di balik tubuh terestrialmu. Amin. Dan suatu hari kelak seperti Kejadian pasal 1 yang adalah meterai ketujuh, Alkitab dibuka dengan meterai ketujuh. Anda paham? Ingat, meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan. Anda paham? Dengan 3 rangkap seruan suara sangkakala. Dan ketujuh guru adalah memegang rahasia. Kenapa sorga sunyi senyap selama setengah jam. Dan sorga sunyi senyap selama setengah jam adalah misteri kedatangan Tuhan. Meterai ketujuh yang tersingkap. Dan Alkitab dimulai dengan meterai ketujuh. Dan Anda memulai dengan Kejadian pasal 1 dan 2, maka itu adalah penciptaan. Benih dimunculkan semuanya. Benih dihidupkan semuanya. Maka Anda menyelaraskan dirimu di kitab Kejadian pasal 1. Akulah benih yang dimaksudkan. Ada amin? Yaitu ketika terang datang. Dan itulah terang pertama di Alkitab. Dan memunculkan semua benih yang Tuhan sudah tanam di bumi. Haleluya. Dan jika terang itulah meterai ketujuh Kristus sendiri, glory, maka meterai ketujuh guru harus mengumandangkan dirinya secara pribadi kepada Anda. Membangunkan Anda dan memberikan pengertian untuk bisa mengerti kitab suci.
Seperti Yesus membuka pengertian murid-muridnya supaya mereka mengerti nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Maleakhi. Dan sekarang Yesus yang sama datang kepada Anda secara pribadi untuk membuka pengertian Anda supaya Anda mengerti nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Anda mengenali kehadiran Kristus di Kejadian pasal 1. Dan itu bukan sekedar tulisan, dongeng. Anda mengenali Kristus turun ke atas hidupmu. Amin. Tidakkah Anda heran dengan dirimu sendiri? Bahwa Anda melihat perubahan demi perubahan yang terjadi atas hidupmu, yang tak bisa Anda kerjakan, tapi terang itu, meterai ketujuh guru itu berkumandang secara pribadi ke dalam hatimu. Haleluya.